Oke, kita lanjut untuk laporan keuangannya ya. Nah, jadi setelah kita membuat kertas kerja tadi, kita lanjut membuat laporan keuangan. Yang pertama, membuat laporan laba rugi. Ingat rumus laporan laba rugi, tadi ada pendapatan dan semua beban ya. Jadi kita masukin di sini berdasarkan soalnya nih diketahui bahwa nilai pendapatannya ada 29, maka kita pindahkan di sini 29. Nah, kemudian untuk total beban semuanya kita masukkan yang ada bebannya. Ini ada beban gaji, perlengkapan, beban bunga, kemudian beban penyusutan peralatan, beban penyusutan bangunan. Nah, tinggal pindahin ya. Nah, ini bebannya semuanya di total, dapatlah namanya beban operasional. Total di sini 9.500.000. Nah, ini 29 dikurang dengan 9.500.000. Jika hasilnya negatif, ya maka rugi. Kalau hasilnya positif, dia laba. Nah, ini hasilnya positif ya. Jadi 19.500.000, maka namanya adalah laba sebelum pajak. Nah, kita lanjut setelah membuat laporan laba rugi, kita akan membuat laporan perubahan modal. Di dalam laporan perubahan modal itu pertama ada namanya saldo awal ya, atau ekuitas awal periode. Nah, di sini nilainya adalah 150 juta. Nah, ini lihatnya dari mana? Lihatnya dari soal ya, ekuitas modal saham. Nah, karena di sini adalah soalnya ini adalah soal lanjutan dari soal yang kemarin. Jadi buka lagi, yang kemarin kita sudah bahas sampai daftar saldo ya kan? Di pertemuan ke-4. Nah, ini adalah lanjutan soal yang di laporan yang setelah pertemuan ke-4 itu. Jadi waktu pertemuan ke-4 kita membuat terakhir di daftar saldonya. Nah, ini adalah lanjutannya ya. Nah, ini dari saldo awalnya, ini nanti dilihat lagi di soalnya. Di soalnya pada transaksi pada saat kita menjurnal, di sana ada namanya saldo awal periode per tanggal berapa, per tanggal 1 apa pokoknya di awal tanggal biasanya ya. Nah, kemudian kalau dia ada tambahan, maka kita masukkan di tambahan setoran modal. Nah, ini juga ada di soal sebelumnya yang sudah kita bahas pada pertemuan ke-4. Jadi nanti dibuka lagi soal yang pertemuan ke-4 itu ya. Jadi baru tahu nih nilainya dari mana. Jadi ini kalau nggak salah dapat dari nilai tanah dan bangunan ya, sebagai setoran modal tambahan 450 juta. Kemudian masukkan laba usaha. Nah, laba usahanya ini ada di soal 19.500 ya. Nah, kemudian dividen ini juga ada di soal, tinggal kita masukkan, dikurangi 5 juta. Nah, inilah saldo akhir untuk modal saham 600 juta, untuk laba ditahan 14.500. Nah, ini dividennya masuk ke tabel laba ditahan ya. Ini salah. Nah, ini jadi itu masuk di tabel laba ditahan. Jadi dikurangi dengan modal gitu ya. Nah, jadi kemudian ini dikurang, dapatlah hasilnya 14.500. Oke. Lanjut untuk laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi ini masukkan saja semua aset dan pasifanya. Jadi aktiva sama pasifanya. Nah, untuk aktivanya di sini ada kas, piutang, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan ya. Kemudian tanah. Nah, ini didapat juga dari yang sudah kita kerjakan di sebelum-sebelumnya nih. Nih yang ada di sini ya, yang termasuk kelompok di dalam aktiva dan pasifa ya.
Kemudian di total jika hasilnya balance atau seimbang kemungkinan benar ya. Nah, untuk yang modal saham dan laba ditahan ini nilainya 600, 14.500 ini didapat dari nih laporan atau tabel pada perubahan modal ya. Jadi akuntansi ini ada keterkaitan mulai dari jurnal umum, buku besar, kemudian daftar saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, sampai dengan laporan keuangannya ya, semuanya ada keterkaitannya. Nah, terakhir kita membuat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini ada 4 akun tadi yang perlu ditutup. Yang pertama akun pendapatan, kedua akun beban, yang ketiga akun laba rugi, yang keempat adalah akun dividen. Nah, ini adalah jurnalnya ya. Untuk akun pendapatan dan pada ikhtisar laba rugi nilainya 29. Kemudian jurnal ikhtisar laba rugi pada beban, nah masing-masing nilainya sesuaikan dengan yang ada di kertas kerja. Kemudian untuk menutup akun laba rugi, maka jurnalnya ikhtisar laba rugi pada laba ditahan, untuk menutup akun dividen laba ditahan pada dividen. Nah, jadi ini yang benar ya. Yang tadi di PPT Ibu salah memindahkan karena itu soal yang berbeda. Oke, terima kasih. Silahkan ini sambil dicatat, dibuka agendanya agar kalian bisa lebih memahami. Jika memang ada yang kurang paham bisa ditanyakan kurang pahamnya di mana ya. Demikian pembahasan dari Ibu.